Servus guys, balik lagi bareng aku Erik. Jadi hari ini aku pengen cerita-cerita dikit aja apa yang aku lakuin pasca S2. Oke guys, jadi buat yang belum tahu aku, sebelumnya nama aku Erik. Jadi aku 2 tahun terakhir ini berkecimpung di dunia S2 Aerospace TUM di Jerman, TU München. Dan sebelumnya aku S1 juga di teknik mesin TUM di Jerman. Jadi kalau misalkan kalian ikutin Instagram aku, pasti kalian tahu juga belum lama ini aku baru aja ngumpulin tesis aku, master tesis aerospace. Jadi basically di TUM Aerospace itu S2 tesisnya ada 2, satu namanya semester tesis, satu master tesis. Dan juga sebelumnya di bachelor aku juga udah ngerjain bachelor tesis. Jadi aku udah ngerjain total 3 tesis ya. Dan sebenarnya sekarang itu kita udah ada pilihan boleh ngerjain dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Jerman. Meskipun dulu pas aku bachelor tesis itu cuma bisa bahasa Jerman. Ya udah telanjur karena udah mulai Jerman, aku 3 kali bahasa Jerman semua. Palaku puyeng. Itu kayak 80 halaman lah rata-rata kira-kira dari masing-masing tesis. Meskipun yang master tesis terakhir ini sampai 100 halaman. Jadi perjalanan panjang banget guys. Kalau misalnya balik ke belakang lagi ditanya aerospace di TUM itu susah apa enggak, jujur kalau buat aku pribadi susah, tapi kayak bukan yang kayak nggak bisa dikerjain gitu loh. Bisa kayak ya kalau misalnya kita kasih waktu kita buat belajar itu menurut aku mayoritas dari kita pasti bisa. Apalagi kalau misalnya kalian S1-nya di TUM juga, jadi kayak emang ya nyambung ya gitu ya, profesornya ya sama gitu. Jadi kalian udah ngerti gaya belajarnya dan juga ngerti cara kalian bagi waktu dan lain-lain. Karena menurut aku kunci dari lulus S1 maupun S2 itu adalah gaya belajar dan juga time management. Meskipun di sisi lainnya pengetahuan itu penting juga, tapi buat aku pribadi 2 hal tadi adalah kayak kuncinya gitu. Dan dari seluruh studi ini memang satu hal yang aku belajarin banget adalah time management, terutama pas kemarin aku tesis itu. Karena gini, basically uni itu expect kita dalam ngerjain tesis, terutama master tesis itu kita full time selama 6 bulan. Full time itu artinya kayak Senin sampai Jumat ya, contohnya jam 9 sampai jam 5 gitu. Pokoknya harusnya itu kita ngerjain di semester terakhir ketika kita udah nggak ada ujian sama sekali dan hidup kita buat tesis doang, nggak kayak gitu. Tapi pas Senin sampai Jumat lah seenggaknya, kayak kita udah nggak belajar pelajaran lain lagi. Nah tapi di konteks aku kayak masih 2 kali seminggu part time karena aku masih harus bertahan hidup ya tentunya. Karena aku udah nggak dikirimin uang dari orang tua aku lagi juga. Selain itu aku juga masih pengen ngedit video, dan di luar itu aku juga masih pengen punya kehidupan sosial ya sama teman-teman aku tentunya. Makanya buat aku challenge terbesarnya adalah time management. Jadi kalau misalkan aku suruh bandingin S1 sama S2, apa yang berubah dari aku itu sebenarnya lebih ke cara pikir gitu. Kalau dulu aku S1 mikirnya yang penting ini lulus, pengen cepet selesai aja gitu, pengen selesai 3 tahun gitu. Apalagi kalau misalnya lihat temen-temen yang ada di Indonesia, lihat scroll Instagram, buset mereka udah lulus. Aku masih S1, mereka udah lagi S2, aku lagi S2, mereka kayak udah lulus, udah pada kerja gitu, atau mereka bahkan lagi PhD. Ya seperti yang kalian tahu lah, pastinya aku masih bagian dari generasi muda juga ya guys. Jadi aku masih bisa terpengaruh juga sama media sosial, terutama pas lagi S1 itu. Tapi di S2 kayak aku udah lebih tahu cara menghandle rasa tidak tenang dari media sosial itu, lebih tahu cara menghandle time management, lebih tahu juga cara pikir bahwa kuliah itu ya S1 kemarin asal lulus gitu, S2 ya penting gitu, jangan cuma asal lulus tapi beneran ngerti pelajaran-pelajarannya. Apalagi itu khususnya aerospace ini, aku merasa guru-gurunya itu lumayan ngajarin berpikir ke depan gitu. Jadi bukan aku lebih banyak belajar tentang gimana caranya supaya aku bisa bangun pesawat ini nih misalkan, ya itu nggak kayak gitu. Tapi kira-kira di masa depan itu 10 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, hal apa yang bakal menarik gitu. Apakah contohnya kalau misalkan di pesawat ya electric aircraft, orang lagi berusaha untuk bikin pesawat yang full elektrik ya, supaya nggak ada emisinya, supaya nggak merusak lingkungan dan lain-lain gitu. Dan selain itu, satu hal yang aku merasa aku dapetin dari studi ini adalah segala hal itu bisa diselesaikan dengan kerja keras dan doa. Karena gini, pertama kali aku mulai studi di sini, aku kayak ngeliat bahasa Jerman semua, waduh mateng, ini kayaknya susah banget ya. Bagian mungkin matematika masih gampang karena nggak banyak bahasa Jermannya gitu, hitungan aja. Tapi kalau misalnya ngeliat pelajaran-pelajaran yang
full bahasa Jerman gitu. Aku puyeng banget sih sebenarnya. Aku sempet kayak beberapa kali down juga. Mungkin kalau kalian lihat video-video aku banyakan ya kayak lancar-lancar aja gitu studi aku ya. Padahal enggak guys, gak gampang juga. Aku sempat lewatin masa-masa sulit juga. Sempet dimana aku nggak lulus satu ujian juga sampai 5 kali gitu, dan yang nggak gampang, struggling. Tapi setelah aku melewatin itu semua gitu, di sini di titik ini aku kayak bisa ngeliat, oh ternyata bisa ya gitu, ternyata dengan aku bekerja keras dan berdoa ya bisa gitu. Dan menurut aku pribadi ya, pendapat aku ini itu relevan juga buat kebanyakan dari kalian, karena aku bukan yang nilainya paling tinggi gitu di kelas, dan aku bukan orang paling pintar di kelas, dan buktinya aku bisa gitu sampai detik ini. Makanya aku percaya bahwa banyak dari kalian juga yang bisa kuliah di Jerman juga. Mungkin kalau misalkan kalian di Indo banyak yang tanya, "Wah, udah lulus kuliah nih, ngapain ya di sini, nikah ya?" Aku udah nikah nih, jadi itu nggak relevan lagi lah ya. Biasanya kalau misalnya lulus S2, lulusan di Jerman itu pilihannya cuma ada 4. Pilihan pertama adalah S3 atau PhD di Jerman lagi, dan aku nggak mau ya, aku udah nggak tertarik di dunia kayak Forschung atau penelitian. Aku lebih pengen masuk industri gitu, pengen beneran ngeliat dunia nyata industri. Pilihan kedua biasanya orang kayak pulang Indo terus cari kerja di Indo. Ini jujur aja guys, aku jadi sebelum bikin video ini aku abis nge-stalk LinkedIn orang lulusan teknik penerbangan di ITB. Mereka pada ngapain aja, dan kerjanya itu kayak variasi banget. Memang sebagian kecil doang orang yang kerjanya itu beneran aerospace gitu. Kebanyakan orang kerja entah di Gojek, Tokopedia, atau di mana yang kayak pelajaran aerospace-nya akhirnya nggak kepake gitu. Dan itu biasanya kasus di Indo tapi nggak di Jerman. Dan pilihan ketiga, kalau misalkan kalian di Jerman, jadi kalau misalkan kalian lulusan Jerman S1 maupun S2, biasa kalian dikasih kesempatan atau dikasih waktu 18 bulan dari pemerintah untuk cari kerja. Dan di waktu ini tentunya kalian bisa cari kerja sambil santai-santai juga ya guys. Kalian terserah gitu, bisa aja cari kerja cuman seminggu daftar-daftar terus sambil nunggu ya kalian jalan-jalan dulu aja, itu bisa juga kalian lakuin gitu. Nah, atau keempat, kalian ya mulai langsung kerja setelah kalian selesai S2, which artinya kalian udah cari-cari kerjaan di 3 atau 4 bulan terakhir, dimana ini adalah kasus aku guys. Jadi buat kalian yang belum tahu, aku udah dapat kerja guys. Bersyukur banget sih, udah dapat kerja. Prosesnya nggak gampang, makanya tadi aku bilang salah satu time management atau time management adalah challenge-nya aku, karena salah satunya juga di 3 bulan terakhir aku fokus cari kerja juga gitu. Karena ya memang aku bisa punya kesempatan santai-santai itu, tapi ya aku butuh bertahan hidup guys. Aku ya memang meskipun ada tabungan, tapi tabungan aku tuh kayak belum banyak ya, makanya sekarang aku pengen cepetan mulai kerja biar bisa mulai nabung lebih banyak juga, biar juga tetap panas gitu guys, tetap panas. Abis kuliah ya langsung beneran kerja gitu, nggak lupa pelajaran yang udah aku pelajarin. Nah, kalau misalnya kalian bertanya-tanya kerjanya di mana, jadi aku kerja bukan di perusahaan yang gede juga, aku kerja di perusahaan yang kayak masih lumayan startup. Aku nggak tahu startup nggak hitungannya, tapi dia masih perusahaan kecil, baru dibangun kalau nggak salah 2008 atau 2009 gitu. Nah, jadi perusahaannya ini dia bikin kayak kasih service desain buat perusahaan-perusahaan yang lagi ngedesain pesawat atau apapun dia otomotif maupun aerospace. Jadi misalkan Airbus atau Boeing itu, mereka mau bikin satu produk pesawat baru, terus mau ngembangin sayapnya. Nah, terus mereka bisa aja kasih auftrag ke kita untuk ngembangin secara desain. Ya, terus nanti kita kembangin, terus ya udah mereka nanti bayar ke kita gitu. Nah, kalau kalian tanya kenapa kerjanya di bagian itu, ya memang karena jadi gini, kalau misalkan di aerospace, kalian tuh bisa pilih-pilih pelajaran sendiri. Jadi kalian bisa bangun studi kalian sendiri, bener-bener bebas. Kalian mau ambil roket atau pesawat atau helikopter dan lain-lain, itu kalian bener-bener bebas. Yang penting kalian jangan kayak ngambil otomotif lebih banyak daripada aerospace gitu, nggak bisa. Itu tetap ada batasannya, maksimal kalian cuma bisa 20% ambil pelajaran yang di luar aerospace. Tapi kalian dalamin desain atau dalamin pesawat, roket, helikopter, aerodinamik, struktur, karbon composite, itu terserah kalian mau dalamin yang mana. Dan kebetulan aku waktu itu banyakan ambil ke arah desain, makanya ini pas banget sama background aku, karena sebelumnya juga aku pernah kerja 2 tahun di dunia desain. Nah, makanya di sini aku ambil yang bagian desain juga. Untuk beberapa tahun ke depan aku bakal kerja di perusahaan ini. Nggak tahu bakal berapa lama, mungkin nanti aku bakal cari pengalaman di perusahaan lagi, dan nggak menutup kemungkinan juga suatu saat aku bakal balik Indo kalau misalkan memang ada kesempatan
yang menarik ya, banyak banget ya pertimbangannya. Tapi ya dari lubuk hati aku yang terdalam sebenarnya ada rasa keinginan juga untuk kontribusi buat Indonesia. Tapi tentunya banyak banget pertimbangan yang harus aku pikirin juga gitu. Nah, mungkin sekilas juga proses pendaftarannya. Jadi 3 bulan terakhir aku daftar di 30 perusahaan. Aku interview kira-kira 6-8 perusahaan gitu. Terus akhirnya aku dapat 2 dan akhirnya aku pilih yang ini karena gajinya lebih gede. Dua-duanya sebenarnya pekerjaannya menarik, pasti aku bisa belajar sesuatu di situ dan teman-temannya juga oke juga. Dua-duanya pas aku interview kan udah ketemu gitu lah ya sama beberapa orang temennya, calon teman kerjanya gitu. Tapi ya udah karena gajinya lebih gede ya udah ambil yang itu, yang perusahaan satunya ini. Gajinya juga oke lah. Mungkin aku nggak bisa sebut angkanya, tapi pokoknya secara umum gaji master lulusan aerospace S2 di Jerman, khususnya di TUM ya, harusnya gajinya itu bisa kayak dapat kisaran 55.000 euro per tahun sampai 65.000 euro per tahun. Kotor guys, kotor, ingat kotor. Dipajakin potong 30-40% guys, sakit. Meskipun sakit tapi tetap ya sebenarnya tetap gede. Jadi kotornya kalau misalkan dirupiahin ya pokoknya 750 juta sampai 1 M, tapi dipajakin itu ya bisa jadi 350 juta sampai 500 juta per tahun gitu. Tetaplah di sini aku bersyukur banget kayak aku bisa nyampe titik ini. Aku ingat ada momen dimana kayak 2 atau 3 tahun lalu gitu aku hidup dari bulan ke bulan karena orang tua aku tiba-tiba nggak bisa ngirimin uang lagi dan nggak gampang lewatin itu semua. Aku harus kerja keras gitu di samping studi aku, dan juga padahal waktu itu aku juga lagi pengen ngejalanin YouTube ya, jadinya aku udah punya kerjaan, studi, punya YouTube gitu, dan aku juga aktif di gereja. Banyak tanggung jawab yang aku harus jalanin, tapi aku udah berhasil lewatin itu semua. Dan seperti aku udah bilang, aku bakal tetap stay di Jerman, kerja di Jerman. Dan tentunya aku gak bakal stop bikin video. Aku tetap bakal pengen banget share banyak hal ke kalian gitu tentang kehidupan Jerman, tentang bahasa Jerman, tentang kerja, kuliah. Kan aku juga masih punya banyak temen ya yang lagi kuliah di sini gitu. Jadi banyak banget yang masih bisa di-share. Jadi kalau misalnya kalian punya request konten apa, tulis aja komen di bawah. Oke guys, thank you buat yang udah nonton. Segini dulu video aku. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Serve.